Aduh, Selamat ternyata pagi, cantik Bu ya. Nisa. Cantik dan lembut gitu ya. Oke, Ibu Sanina, ini mungkin bagi Sobat Maestro yang masih bingung nih ya, bisa di-review lagi, di-reminder lagi, homeschooling teh seperti apa begitu kok. Sepertinya sesuatu yang mengerikan gitu kan, padahal kan nggak seperti itu loh ya. Iya, baik. Homeschooling adalah proses layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh keluarga. Kalau Oleh itu keluarga. bahasa Permendikbudnya ya, tapi dan bisa dilakukan di mana saja dengan rumah sebagai basisnya. Nah, tapi sebenarnya intinya adalah orang tua mengambil tanggung jawab pendidikan. Sebenarnya bukan mengambil tanggung jawab ya, mengembalikan ya. Sebenarnya kan tanggung jawab pendidikan itu kan di keluarga. Nah, betul. tapi selama ini kan kita tanggung jawab pendidikan di sekolah. Nah, ini sekarang kembali lagi nih orang tua menyadari ya udah tanggung jawab pendidikan di keluarga. Nah, bukan harus di rumah saja, jadi seperti sekolah pindah ke rumah, tapi rumah sebagai basis belajarnya. Jadi bisa belajar di dapur, mungkin belajar matematika sambil ke pasar, belanja gitu, iya, kan jauh belajar lebih praktis iya, ya. betul, belajar IPS sambil jalan-jalan dengan keluarga gitu. Jadi sebenarnya itu ya bukan sekolah dipindah di rumah. Nah, itu ya. Jadi Sobat Maestro, mengembalikan marwah dari sekolah itu sendiri kan. Kalau kita melihat dalam kitab suci kan, didiklah, ajarlah anakmu berulang-ulang itu kan di rumah ya. Hukum Syema itu kan di rumah ya awalnya ya. Nah, dan ini yang masih bagi Sobat Maestro, waduh, jadi saya kan nggak bisa kerja dong, nggak bisa masak dong. Bukan seperti itu konsepnya ya Bu Sani ya. Betul. Jadi mengembalikan marwah bahwa basic dari pendidikan ini bisa dilakukan di keluarga, di rumah begitu ya. Nah, itu ya Sobat Maestro. Jadi buat Anda jangan takut duluan ya. Dan banyak kok ya teman-teman saya tuh jauh lebih santai ya Bu ya ternyata ya. Dan buat anak juga lebih terkoordinir dengan baik ya, daripada kita hanya menitipkan anak di sekolah ya Bu. Iya, betul. Oke, nah ya lebih santai. Pertama, orang tua bukan harus jadi guru gitu, semua pelajaran harus semua bisa menguasai, tapi orang tua sebagai manajer learning atau kepala sekolahnya. Jadi, oh anak saya ini butuh olahraga, dia cari guru olahraga. Oh anak saya butuh pelajaran matematika lebih, dia bagaimana ya belajar matematikanya. Oh mungkin ikut satu kursus atau ikut satu ada modal belajar tentang matematika gitu. Dan juga sekarang banyak mitra ya, lembaga-lembaga yang memfasilitasi, yang membantu keluarga. Walaupun tetap keluarga menjadi manajer learningnya, kepala sekolahnya, tapi dia bisa minta bantuan mitra. Sekarang kan banyak homeschooling ini, tapi jangan mengembalikan tanggung jawab pendidikan kepada lembaga itu ya. Itu kita hanya minta bantuan, aduh anak saya ingin teman belajar gitu untuk pelajaran ini gitu. Tapi intinya yang ngatur tetap orang tua. Mau hari ini apa, pagi ini apa. Jadi kita merencanakan bersama-sama. Kalau masih kecil mungkin orang tua ya yang mengatur ya. Anak saya ini kita lihat ya dengan mengenal anaknya, dia bagus di sini. Jadi kita tidak. Jadi prinsip pertama itu adalah orang tua yang diberi hikmat ya. Orang tua kan diberi percayaan oleh Tuhan ya untuk mendidik, bukan sekolah, bukan guru gitu. Dan orang tua pasti diberikan hikmat. Tuhan memberikan pada orang tua, anak ini harusnya kemana, tujuan anak ini diarahkan kemana. Jadi pasti orang tua lah yang diberikan hikmat oleh Tuhan. Dan yang kedua, kita menganggap bahwa setiap anak tuh adalah unik. Tuhan tidak pernah menciptakan salah gitu. Anak saya matematika nggak bisa, salah nih, salah menciptakan nih Tuhan kayaknya. Anak saya ini nggak bisa diem nih, berarti salah nih, anak saya salah nih, salah cetak gitu mungkin gitu. Nah kita menganggap bahwa semua itu unik gitu. Nah ketika dalam satu program satu mungkin distandarisasi, nah di situ baru kelihatan, baru merasa anak saya kok bodoh ya, anak saya kok kayak begini. Nah di situ karena ada satu standar sistem gitu. Harus seperti ini, kalau nggak kayak gini anak kamu berarti
bodoh atau anak kamu nggak bisa belajar gitu. Padahal sebenarnya setiap anak kan unik ya, unik Tuhan, dan spesial, unik dan ya. spesial Tuhan menciptakan Betul, begitu. betul. Dan yang ketiga, kenapa tadi lebih santai, anak-anak tuh pada dasarnya senang belajar kok. Betul. Jadi kalau kita biarkan di rumah, nanti main aja gitu. Tapi kalau diberi kebebasan gitu, dia sebenarnya dia ingin tahu ini apa. Tapi seringkali nggak boleh belajar itu, kamu harus kerjakan tugas ini. Jadi sehingga mematikan kehausan mereka untuk belajar. Padahal ketika ya mereka ngutak-ngatik, ada anak ngutak-ngatik HP, terus dia bongkar-bongkar, jangan bikin rusak aja gitu. Padahal sebenarnya siapa tahu dia mau jadi mekanik, begitu ya, kecerdasannya di situ ya. Iya gitu. Jadi pada dasarnya ya kita membiarkan anak belajar sesuai mungkin bukan passion ya, apa yang mereka minatnya Tuhan taruhkan. Jadi kita anak bukan kertas kosong gitu. Jadi ada sesuatu yang ya kita harus mengembangkan, kita harus memupuknya. Nah, di situ jadi lebih santai karena anak juga enjoy gitu ya. Jadi dia bisa menjadi dirinya. Betul. Tetapi kan tidak serta-merta maunya anak kan ya Bu ya. Tetap orang tua diberikan kurikulum ya tentunya dengan panduan-panduan lah ya, nggak cul gitu aja gitu kan ya Bu ya. Betul ya Bu ya, dikasih panduan-panduannya, kurikulumnya begitu kan. Iya. Jadi dari pemerintah sendiri sebenarnya ada acuan. Jadi dari TK pun seperti itu ya, anak usia dini ada tahap perkembangan. Umur segini sampai segini pencapaiannya apa, umur segini sampai segini pencapaiannya apa. Demikian juga kelas 1 SD, kelas 2 SD, apa aja muatan mata pelajarannya apa yang harus diberikan. Tapi lebih banyak kan itu seperti capaian pembelajaran ya, gitu. Capaian pembelajaran yang memang harus itu arahan untuk orang tua. Tapi untuk mencapai ke sana, nah kadang kan jalannya beda-beda. Tiap anak, nah itulah keleluasaan di homeschooling itu. Walaupun pencapaiannya, anak bisa mungkin bisa perkalian atau bisa jual beli misalnya gitu, mengenal jual beli. Nah arahnya ke sana. Nah kita yang mengatur, aduh anak saya ini nggak bisa nih kalau suruh baca, kalau suruh ngerjain ini, aduh dia udah bosen gitu. Jadi kita harus berpikir anak itu jangan dipaksa, kamu ini bodoh, kamu kenapa nggak sama anak lain, si ini aja bisa, kamu nggak bisa. Nah seringkali kan seperti itu, orang tua stres karena anaknya dipaksain seperti anak lain. Anaknya juga stres karena dipaksain seperti anak lain. Tapi homeschooling jadi kita memikirkan kurikulumnya seperti apa. Jadi acuan kurikulum memang pemerintah berikan, tapi kesananya itu ya kurikulumnya ya sebenarnya bagaimana caranya dia bisa tahu mungkin pecahan gitu, dia bisa tahu perkalian. Nah kesananya kita lihat model ini, aduh nggak bisa, model ini aduh nggak bisa, coba seperti ini, yang dimana dia bisa enjoy, dia bisa senang juga, dan dia bisa nangkap juga. Dan kalau saya perhatikan ya dari keluarga-keluarga yang menerapkan homeschooling ini, anaknya itu bisa selangkah dua langkah lebih cepat menyerap pelajaran ya Bu ya, lebih pintar dari yang sekolah konvensional begitu. Ini bukan di endorse sama Ibu Sani loh ya. Karena memang anak-anak itu belajar langsung prakteknya, nggak rumit gitu ya, dan sesuai dengan caranya sendiri yang dia pahami begitu kan. Memang ada penelitian kalau mereka belajar dengan senang, tentu akan menyerap lebih banyak. Yang kedua, ketika dia belajar sesuatu memang yang dia ingini, akan juga lebih cepat menyerap. Ada dorongan itu gitu. Jadi memang dia sendiri ingin tahu, ada dorongan itu, jadi lebih cepat. Nah, jadi di sini tugasnya orang tua hanya mengarahkan
begini loh nak ya, jadi bukan memindahkan sekolah di rumah begitu ya. Nah, jadi sudah terjawab ya buat bapak-bapak, ibu-ibu ya yang memiliki ketakutan kalau mengambil homeschooling di rumah begitu. Misalkan nggak bisa kerja, nggak bisa masak, nggak bisa nyuci gitu kan. Bukan seperti itu konsepnya ya. Jadi Anda hanya sebagai manajerial learningnya aja begitu ya, hanya mengawasi, mengarahkan begitu ya Bu ya. Oke. Mungkin dari kalau usia dini memang lebih banyak waktu. Yes. Orang tua. Jadi karena rumah sebagai basisnya, ketika orang tua membersihkan rumah, orang tua bekerja, orang tua harus mungkin kalau ibu-ibu ya biasanya harus masak gitu. Anak dilibatkan di situ. Dan di situ adalah bagian dari pembelajaran mereka. Betul. Orang tua harus kerja kalau misalnya ada kebutuhan, harus ke bank misalnya gitu. Oh ya, anak ikut. Itu adalah bagian dari pembelajaran dia. Lebih gitu. banyak belajar. Lebih banyak belajar karena itu rumah sebagai basis ya. Jadi dalam rumah itu kan banyak kegiatan ya. Bersihin rumah, masak, terus ada kegiatan orang tua. Nah, itu menjadi bagian pembelajaran dari anak. Iya, tanpa anak dicekokin, aduh sekarang belajar matematika gitu kan, anak kan udah paling itu kan pelajarannya mengerikan ya. Ketika orang tuanya masak, ayo Dede ikutin ibu ini cabe 5 biji, ayo dihitung 1, 2, 3, 4, oh bisa gitu kan, itu kan sudah matematika begitu kan. Daripada langsung ayo 2 tambah 2 berapa gitu kan, anak kan udah bingung kan. Dan itu ada beberapa satu penelitian ya, ketika anak diterjunkan langsung di dapur ketika dengan praktek mamanya memasak, dia bisa menghitung. Tapi kalau dengan tulisan dia nggak bisa Bu. Mungkin karena tegang, karena takut itu kali ya. Iya, seperti itu. Juga satu lagi pemahaman, kalau homeschooling berarti kan kalau sekolah nih misalnya jam 7 sampai ya mungkin kita ambil anak usia dini ya. Jam 7 sampai jam 11 mungkin gitu. Berapa lama sih anak bisa konsentrasi gitu. Betul. Jadi kalau paling lama kalau anak ada hitungannya, cuma saya juga lupa berapa kali usia kali berapa gitu. Tapi pengalaman saya 1 jam mereka konsentrasi aja udah bagus gitu. Udah bagus lah maksudnya, nggak usah 3 jam gitu. Jadi kalau anak saya takut nih nanti nggak belajar, ya cukup mendampingi 1 jam. Ya setelah itu dia bisa melakukan kegiatan yang lain. Dia ikut ke dapur. Jadi orang tua juga begitu ya, 1 jam mendampingi anak gitu ya. Mungkin ada yang ketakutan, nanti nggak sesuai dengan kurikulum nih, nanti takutnya nggak bisa kembali ke sekolah formal, nanti ya ada ketakutan seperti itu. Tapi sebenarnya anak bisa untuk duduk diam gitu belajar begitu 1 jam aja udah bagus lah, bisa konsentrasi. Nah selebihnya ya belajar ya itu di dapur, jalan-jalan, main sambil main, dia juga belajar gitu. Nah ini menjawab ya, jadi Anda bisa ya, jadi ini kan kebanyakan ibu-ibu ya yang biasanya ngedampingin ya, kalau bapaknya agak susah biasanya kerja di kantor gitu kan. Kebanyakan ya Ibu Sani yang biasanya ngedampingin di homeschooling itu ibu-ibu atau gimana ya? Beragam sih, tergantung dari keluarganya. Tergantung ada yang dari orang situasi. Kalau bapak-bapak ada yang memang gantian mungkin, juga ya. Ada yang bapak-bapaknya senang ngajar justru untuk matematika, yang sains ke bapaknya, kalau IPS ke ibunya. Ada juga ya bapaknya sebagai pengawas ya. Jadi bapaknya pulang dari kerja dia tanya ke anaknya, kamu belajar apa aja? Terus dia nanya ke ibunya, gimana anak-anak belajar hari ini seperti apa gitu. Jadi dia mengawasi apa yang terjadi gitu. Jadi ini asik ya Sobat Maestro ya. Jadi suami istri juga terasa, anak-anak juga terasa, baik secara edukasinya, secara bondingnya juga lebih kena ya Bu ya, lebih dapat ya. Nah itulah ya, iya, betul. Bonding itu ya sebetulnya yang jadi itu sebenarnya tujuan banyak keluarga-keluarga mencari itu. Itu yang nggak bisa dibayar ketika mereka sudah besar ya. Gitu. Jadi selama masih usia
usia anak-anak, usia itu yang dikejar gitu. Itu yang akan hilang kalau kita tidak mengisinya di waktu yang tepat. Nah, Ibu Sani, kalau misalkan nih ada sobat maestro yang baru pemula gitu kan, saya kan nggak punya basic skill, terus saya itu orangnya nggak sabaran gitu. Ada tips nggak? Ada panduannya nggak, Bu Sani? Iya, tips saya sebenarnya untuk orang tua yang ngajarin anak-anak bicara siapa? Yang ngajarin dia buang air besar, misalnya air kecil, buang air ke kamar mandi seperti itu siapa? Yang ngajarin dia makan siapa? Gitu. Jadi kadang orang tua nggak percaya diri aja gitu, karena wah saya harus punya skill guru gitu. Tapi sebenarnya dalam diri orang tua diberikan benih ya, benih sebagai guru. Contohnya begitu, ngajarin makan, mengajari bicara gitu. Nah, yang untuk sabar nggak sabar, biasanya saya menemukan kenapa nggak sabarnya, yaitu dia mengenyamakan dengan anak lain gitu. Dia punya standar sendiri nih. Orang tua bikin standar sendiri. Dia harus disiplin. Usia begini disiplinnya itu bisa duduk diam 2 jam gitu. Kan kita nggak tahu anaknya itu seperti apa. Nah, akhirnya dia frustasi. Akhirnya dia marah-marah. Usah nggak sabaran gitu. Karena standarnya si orang tua. Tapi kalau dia mulai memahami tiap anak adalah unik, dia yang mulai mencari gitu ya. Sebenarnya datang kepada si pemilik anak ini gitu ya. Pemilik anak ini siapa sih gitu. Jadi standarnya jangan standar orang tua dong, standarnya standar yang punya gitu. Yang punya kan Tuhan yang punya gitu. Jadi orang tua harus banyak berdoa, tanya gitu standar Tuhan buat anak ini apa. Jangan kita bikin standar sendiri sehingga kita frustasi, akhirnya nggak sabaran, marah-marah, anaknya bukannya happy tapi anaknya tegang. Sebenarnya bukan itu tujuannya. Jadi kan kita kembali mau membawa anak itu kepada apa tujuan Tuhan atas hidup dia. Jadi tujuan pembelajaran itu apa sih? Membawa anak kepada tujuan Tuhan atas hidup dia gitu. Betul. Sebenarnya tujuannya kan itu. Nah, tapi kadang orang tuh udah pakai ini matematika nggak bisa, ini kok nggak ngerti gitu. Kan tiap anak beda gitu. Nah, itu ketika mereka mulai bisa ngikutin, oh ya saya tiap anak beda dan saya tidak bisa samakan anak satu dengan anak yang lain. Dia mulai, nah berikutnya juga tipsnya adalah kita semua masih belajar. Kita suruh anak belajar tapi kita sendiri nggak mau belajar gitu. Jadi loh kok nggak adil ya gitu. Kamu harus belajar disiplin, orang tua nggak belajar untuk sabar. Kamu harus bisa belajar ngalah ya, tapi orang tua nggak mau belajar mengalah gitu. Jadi kita sama-sama belajar. Jadi tipsnya adalah kita sama-sama belajar, anak belajar, orang tua juga belajar. Betul. Nah, buat sobat maestro yang nanti masih bingung ya, bisa aja menghubungi Ibu Sani ya di komunitas homeschooling pewaris bangsa ya Bu ya. Nanti akan dipandu, diajarkan. Jadi Anda nggak sendirian begitu ya. Saya juga kaget tadi ya, Bang Yuda itu anaknya sekarang udah jadi sarjana gizi ternyata di homeschooling loh ya. Saya baru kaget dari ini ya. Dan ternyata emang Bu ya, ini mematahkan pandangan bahwa anak-anak homeschooling itu kayaknya antisosial, susah bersosialisasi. Ternyata enggak juga. Apakah seperti itu Pak Yuda? Enggak kan? Anaknya ramah dengan setiap orang, nggak takut gitu ya? Iya. Apakah seperti itu Bu? Iya. Biasanya istilah sosialisasi itu apa gitu ya. Sosialisasi kan belajar nilai-nilai dari sekitarnya. Nah, kalau untuk anak usia dini, jadi justru dipertanyakan, nanti sosialisasi bagaimana gitu. Kalau nggak sekolah, dia mau belajar sosialisasi dari temannya yang seumuran. Jadi kan dipertanyakan, dia belajar apa dari teman seumurannya? Belajar kalau kamu nakal saya pukul ya, gitu kan. Kalau ini dia kata-kata yang kotor, kata kasar gitu. Nah, apakah anak kita mau belajar dari seperti itu? Justru sosialisasi harus dari keluarga. Bagaimana mengalah, bagaimana menghargai gitu. Nah, sosialisasi yang pertama adalah di keluarga gitu. Apalagi masih usia dini sampai SD itu
jangan belajar sosialisasi dari temannya gitu, harus belajar sosialisasi dari keluarga. Ketika SMP masih usia remaja, nah mereka mulai butuhkan teman. Nah, tapi dengan dasar dari keluarga, mereka akan lebih mudah berteman gitu. Mereka lebih percaya diri karena di keluarga kan ada penerimaan ya. Kalau misalnya di luar pasti kamu udah penuh dulu ya di rumah. Iya, kalau di lingkungannya apa? Oh, kamu mah hitam, jelek, pendek gitu kan. Dia udah nggak percaya diri. Kamu mah gitu aja nggak bisa, bodoh gitu. Itu yang kalau dia belajar sosialisasi dari luar. Tapi kalau dia belajar sosialisasi dari rumah, bahwa kamu berharga, kamu ciptaan Tuhan, papa mama sayang kamu, apapun yang terjadi, papa mama tetap sayang kamu gitu. Jadi dia ketika masyarakat, dia udah nggak mencari lagi, dia ke sana memang dia butuh teman. Jadi beda sosialisasi sama teman. Gitu. Kalau teman ya memang dia buat berinteraksi gitu. Tapi sosialisasi harus ditanamkan dari keluarga, dari nilai-nilai yang baik. Jangan dia sosialisasi dari luar gitu. Jadi penanam itu harus benar. Betul. Dan ini kan kita dalam arti bisa membentuk anak kita sesuai dengan apa ya yang dimau Tuhan dan nyambung dengan maunya kita. Gitu kan. Ya, ini kan seperti kalau kita menitipkan sesuatu, suruh orang lain ngebentuk terus kok nggak cocok gitu kan, anak kan juga bingung kan, maunya guru apa, maunya orang tua apa, belum lagi nanti teman-temannya juga segala macamnya kan, makin bingung begitu ya. Nah dengan di homeschooling ini kan lebih terarah ya Bu ya, dari citra diri, dari dari minatnya anak juga kan lebih tajam begitu ya Bu ya. Ya jadi memang intinya di homeschooling kita orang tua diberi keleluasaan untuk mencari, untuk banyak berdoa, untuk mencari Tuhan maunya apa untuk anak. Dan kita ada keleluasan untuk mengaturnya, mengatur sesuai dengan apa yang mau Tuhan ya gitu. Dan mungkin itu berbeda. Dan seringkali itu kadang-kadang dan seringkali juga berbeda dengan sistem di sekolah gitu, ya, konvensional. Jadi ya itulah mungkin keuntungannya, dan yang pertama ya orang tuh harus terus bertanya ya, belajar ini begini kok nggak pas ya, begini nggak pas. Tapi ya ketika di akhir itu kan kita melihat ya kita sama-sama belajar, dan kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti tolong kita. Kalau kita nggak punya hikmat, kita datang kepada Tuhan pasti beri hikmat. Jadi nggak usah takut. Yang penting kita mau datang kepada si penciptaan. Kita yang titipan ya, orang tua yang titipan. Betul. Dan kita tuh lebih terpacu ya, lebih seneng ya Bu ya sebetulnya ya mengajar anak sendiri ya, harusnya loh ya. Lihat perkembangannya loh, tadi nggak bisa baca kok sekarang bisa baca. Wow, amazing ya. Itu kan lebih excited ya daripada cuma dengar dari sekolah, Bu anaknya tadi sudah bisa ngitung loh. Itu akan sangat beda lagi, beda sendiri ya. Ya contohnya kalau misalkan Anda menanam sesuatu di rumah begitu, daripada tiba-tiba datang, Bu ini pohonnya udah tumbuh, dibanding dengan Anda sendiri yang tiap hari merawat, menyiram, itu kan kebanggaannya itu kan karakter ada perubahan. Kita nggak bisa paksa anak kecil karakternya udah seperti besar. Kadang-kadang orang tua menyamakan, kamu harus udah disiplin kayak begini seperti orang besar. Ternyata kan itu bertahap proses. Nah ketika dia bisa melalui, wah sekarang lebih disiplin, sekarang lebih hormat, sekarang lebih teratur, kita di situ amazing. Kita bisa melihat proses yang terjadi. Betul. Jadi dua pertanyaan tadi terpatahkan ya Sobat Maestro ya, yang orang tua mungkin gak sabar, takut dan segala macam sudah terpatahkan, ternyata lebih santai dan lebih justru lebih terarah dan lebih fokus. Terus juga mengenai sosialisasi juga terpatahkan. Justru anak-anak sudah dipenuhi dari dalam dulu ya, dibekali, sehingga ketika anak keluar pun dia sudah tahu siapa dirinya begitu ya. Oke, nah silakan bagi Sobat Maestro yang mau informasi lebih lanjut ya, bisa menghubungi Ibu Sani ya, ataupun gabung bersama-sama komunitas homeschooling pewaris bangsa, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 96 Bandung ya Bu ya. Terbuka kapan saja ya? Iya, kapan saja bisa silakan nanti bisa menghubungi Ibu Sani ya.
Terima kasih Ibu Sani sudah Ya. memberikan angin segar pagi hari ini. Terima kasih juga untuk kesempatan yang diberikan. Oke, baik Sobat Maestro. Nah, mungkin buat Anda masih ada pertanyaan, tenang aja karena setiap Jumat pagi kita akan menjawab ya dan memberikan edukasi seputar homeschooling ya bersama Ibu Sani ya. Iya. Oke. Mungkin tipsnya bukan tips ya. Ya, Dan sedikit. rencana minggu depan saya mau undang orang tua yang anaknya masih kecil gitu. Kenapa dia homeschooling? Bagaimana sih dengan kerepotan anak ya gitu. Jadi bagaimana dia melakukan homeschooling di rumah dengan anak-anak masih kecil. Nah, mungkin minggu depan kita bisa cerita lagi. Betul. Sebetulnya operator kita juga Om Yuda ini ternyata ya. Oke, iya Sobat Maestro, nantikan perbincangan kita Jumat depan ya. Keseruannya bagaimana homeschooling di rumah ya. Baik, terima kasih ya Ibu Sani, sekali lagi terima kasih, sukses buat komunitas homeschooling pewaris bangsa. Baik Sobat Maestro, jangan kemana-mana karena selepas pukul 8.30 nanti saya akan kembali lagi di Maestro Request Time. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.